Inilah legenda yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah yang tepatnya berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong yang bernama Tasi Kodi atau Laut Kecil. Konon kabarnya di tahun 1002 Masehi, seorang putri dari kerajaan Lantibu yang kini dikenal dengan nama Desa Parigi Mangkat. Hal ini membuat seluruh penghuni istana bersedih. Berita duka pun tersebar ke seluruh pelosok negeri yang membentang di wilayah yang menjadi kekuasaan sang raja, dari Lantibu hingga wilayah yang kini dikenal dengan nama Desa Petapa dan Desa Lebo. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kerajaan tersebut, jika ada anggota keluarga kerajaan yang meninggal, maka harus ada rakyat yang ikut menjadi korban untuk menemani jenazah anggota kerajaan dengan cara disasa atau dicincang, yang kemudian seluruh potongan badannya diletakkan pada sebuah batok kelapa untuk dikebumikan bersama jasad dari anggota kerajaan yang mangkat, termasuk sang putri yang saat itu telah mangkat. Adapun yang akan dijadikan korban adalah rakyat yang mempunyai jenis kelamin dan umur yang sama dengan sang putri yang mangkat. Maka terpilihlah seorang yang bernama Nur Intan untuk dikorbankan. Keluarga Nur Intan sangat bersedih dan tidak percaya kalau anak mereka menjadi pilihan sang raja untuk dijadikan tumbal. Mereka meronta dan mencoba melawan, namun takut akan datangnya malapetaka karena dianggap melawan adat dan raja. Akhirnya mereka merelakan anak gadis mereka untuk menjadi tumbal. Namun mereka memohon kepada sang raja untuk diizinkan memukul gimbah atau kendang dengan menggunakan kaki anjing dan kaki kucing yang ditabuh oleh adik Nur Intan pada saat sebelum ritual prosesi upacara kematian digelar. Raja pun menyetujui permintaan tersebut. Tibalah hari yang telah ditentukan. Seluruh tetua adat dan rakyat berkumpul di tempat yang telah dipilih untuk melaksanakan upacara ritual tersebut. Dipilihlah wilayah yang berdekatan dengan pantai, sekarang bernama Desa Lebo. Nur Intan pun diikat di sebuah pohon yang tepat berada di tengah lapangan ritual. Para tetua adat pun membacakan mantra-mantra seraya mengelilingi Nur Intan yang terlihat pucat pasi, karena sebentar lagi akan menjadi potongan-potongan tubuh yang diletakkan di dalam sebuah batok tempurung kelapa. Sesuai dengan permintaan keluarga Nur Intan, salah seorang adik Nur Intan yang sebelum mendapat amanat dari orang tuanya untuk memukul gimbah dan menggunakan kaki anjing dan kaki kucing disertai dengan pengucapan mantra yang berbunyi Jonjo Maka, Toyo Maka, yang artinya diguncang dan benamkan. Sebelum Nur Intan dicincang oleh kune yang menjadi algodonya, pukulan gimbah pun mulai berbunyi dengan iringan mantra Jonjo Maka, Toyo Maka dari adik Nur Intan. Semakin lama mantra itu semakin keras diucapkan, dan ajaibnya tanah pun berguncang hebat. Para peserta upacara termasuk raja dan petinggi kerajaan lainnya menjadi panik. Mereka berlarian mencari tempat yang aman. Namun sayangnya pukulan gimbah yang semakin keras disertai mantra itu membuat tanah di sekitar lokasi upacara terbenam perlahan-lahan dan akhirnya menjadi sebuah laut kecil atau dalam bahasa Tasi Kodi yang letak tepatnya berada di tengah Desa Lebo. Raja yang bersama tetua adat dan juga beberapa orang menyaksikan upacara itu ikut tenggelam.
Pasukan tersebut ternyata tidak sampai di situ. 8 petinggi istana lainnya yang bernama Fangga, Pune, Moganda, Maisi, Jungga, Tea, Tuyu, dan Lako, serta Mpuala sempat melarikan diri dari tempat upacara itu sebelum tanahnya terbenam dan menjadi lautan kecil, dikutuk menjadi danau, atau dalam bahasa Kailinya adalah rano, yang kesemuanya berjumlah 7 buah, yang oleh masyarakat setempat diberi nama sesuai dengan nama mereka. Dan Poala dikutuk menjadi buaya yang menjadi ciri khas dengan sabuk hitam yang melingkar di badannya. Dengan keistimewaan yang dimilikinya adalah bentuk badannya bisa menjadi sekecil biawak atau lebih besar dari buaya biasa. Kini, menurut masyarakat setempat, bukti dari ke-7 danau Rano itu dapat dilihat atau ditemui di wilayah sekitar Desa Lebo dan Desa Petapa. Begitu pula dengan sisa-sisa peralatan dari upacara yang terbuat dari keramik dan aluminium masih sering didapat di sekitar Tasikodi. Bahkan tulang belulang manusia yang setinggi 2 meter dengan rahang yang cukup lebar masih ditemukan di tepi Tasikodi. Sementara itu, keberadaan buaya yang bernama Mpuala sampai sekarang masih menjadi legenda di Desa Lebo. Masyarakat setempat percaya bahwa terkadang buaya yang muncul di permukaan dengan ciri khas sabuk hitam di badannya adalah Puala. Demikianlah kisah legenda Tasikodi atau Laut Kecil dari Provinsi Sulawesi Tengah.